Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan di dalam program Bible and Coffee ini. Dalam renungan ini saya bersyukur karena setiap hari kita boleh terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita dan mendidik kita untuk tetap terus melakukan perintah Tuhan. Dan saya bersyukur karena melalui program ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu saya rindu setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk diberkati melalui program ini. Saya mengajak setiap kita untuk juga membagikan kembali renungan-renungan yang kita terima, untuk orang lain pun juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Karena sama seperti kita, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan setiap kita melalui renungan-renungan yang ada. Maka kita juga rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, yang memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Sehingga kalau hari-hari yang kami boleh jalani ini, kami boleh ada dan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya di hari ini, kami minta tuntunan Tuhan. Roh Allah yang memimpin kami, mengarahkan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kami dipulihkan, hidup kami diarahkan, dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam Amsal 16 ayat yang keempat bagian A saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, Amsal 16 ayat yang keempat di bagian A, Alkitab katakan begini: Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Berarti saudara dan saya, kita sebagai manusia diciptakan ada tujuan. Sama-sama bilang sama saya hidup memiliki tujuan. Amin. Hanya seringkali kitanya sudah dikasih dalam Tuhan tersesat. Sehingga kita akhirnya tidak menyadari bahwa saya hidup ini punya tujuan loh. Tuhan tuh punya tujuan dalam hidup saya. Sehingga apapun yang terjadi yang saya alami itu karena Tuhan sedang membawa saya masuk dalam suatu reka-rekaan kejadian, keadaan untuk membawa kita dan meluruskan kita kembali kepada jalan yang benar. Iya kan? Kenapa? Karena ada tujuan. Dan seringkali iblis membelokkan, seringkali iblis memalsukan, seringkali iblis menyesatkan setiap kita. Sehingga akhirnya kita gak menyadari bahwa hidup kita yang sudah diselamatkan ada tujuan. Amin saudara. Nah itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, Amsal tuliskan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk, yang Tuhan jadikan memiliki tujuannya masing-masing. Sehingga kita harusnya menyadari bahwa kalau saya sebagai manusia hidup, bukan hanya hidup untuk cari duit, bukan hanya hidup untuk membesarkan anak, bukan hanya hidup untuk mencari kerja, bukan hanya hidup untuk makan, minum, pakai, tapi saya hidup juga untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan, manusia diciptakan pada saat Adam dan Hawa diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berfellowship dengan Allah. Sehingga akhirnya saudara dan saya, kita diciptakan, kita harus mengerti Tuhan memiliki tujuan agar kita menjadi anak-anaknya yang bersekutu, yang berfellowship setiap saat. Amin saudara. Itu sebabnya pemazmur juga mengingatkan buat setiap kita dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena apa?
kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ya, pemazmur tahu betul bahwa ketika Tuhan menjadikan dia, menenun dia, membentuk buah pinggang dia dalam kandungan ibunya, bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib, pemazmur bilang. Berarti hari ini kita mesti menyadari, Tuhan apa yang menjadi tujuan hidup saya? Jelas yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah berfellowship dengan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah bersekutu dengan Tuhan. Saudara ingat ketika umat Tuhan, bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, Tuhan pakai Musa. Dan Tuhan bilang sama Musa, bilang kepada Firaun untuk membebaskan umatku supaya mereka apa saudara? Mereka beribadah kepadaku. Lihat saudara, yang Tuhan mau setiap kita beribadah, setiap kita berfellowship, setiap kita menyembah Tuhan. Itu tujuan kita diciptakan, supaya melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan Bapa dipermuliakan. Akhirnya kita mengerti tujuan kita adalah untuk berfellowship, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, tujuan kita hidup di muka bumi agar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa jiwa datang kembali kepada Tuhan. Sebagaimana saudara dan saya, kita diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka tugas kita lah bersaksi, tugas kita menginjil, tugas kita menyampaikan kabar baik. Makanya Yesus bilang, dan kata-kata ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kita punya profesi berbeda-beda saudara. Ada profesi sebagai tentara, ada profesi sebagai polisi, ada profesi sebagai dokter, ada profesi sebagai mahasiswi, ada profesi sebagai ibu rumah tangga, ada profesi sebagai pejabat-pejabat kantoran, pejabat-pejabat negara. Tapi setiap kita punya tujuan yang jelas. Apa itu? Membawa jiwa, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan menjadikan semua orang jadi orang Kristen. No, semua orang untuk menjadi murid Kristus. Orang yang mau taat, orang yang mau setia, orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Sama sebagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka sekarang ingatlah, kita memiliki tujuan. Untuk apa? Untuk membawa jiwa, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga hidup kita dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, yang iblis inginkan agar kita dikacaukan, agar kita tidak menyadari bahwa kita punya tujuan, sehingga akhirnya kita menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Waktu hidup itu tidak lama saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi bukan soal bagaimana cara setiap kita mati. Ada orang takut mati. Ya kan, akhirnya apa? Dia mulai menghalalkan segala cara, sehingga akhirnya dia mulai jauh dari Tuhan. Hidup mulai tidak melayani Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan apa? Mau menyenangkan dirinya sendiri, mau memuaskan egonya sendiri. Dia lupa bahwa dia hidup ada tujuan. Kita semua hidup ada tujuan. Karena itu kita mesti tahu betul apa tujuan kita. Saya sudah bagikan dua hal. Tujuan kita yang pertama, kita ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ada untuk beribadah dengan Tuhan. Kita ada untuk berfellowship dengan Allah kita. Dia menciptakan kita umatnya. Dia Allah kita anaknya, dia Bapa kita. Dan yang kedua, kita ada tujuan hidup kita untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan suatu kebetulan saudara, kita ada di muka bumi ini. Kita punya tujuan. Dan kenali tujuanmu, sehingga engkau tidak gampang disesatkan. Kenali tujuanmu, supaya kita melakukan dan hidup secara maksimal di muka bumi ini. Sehingga pada akhirnya hidup kita berdampak, hidup kita berguna, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, bahwa apapun yang
Tuhan buat selalu memiliki tujuan. Dan kami mengerti kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kami diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami diciptakan untuk berfellowship dengan-Mu. Hanya seringkali kami hanya memuaskan ego kami. Ampuni kami kalau seringkali kami justru menghabiskan waktu kami dengan kesia-siaan dan tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Padahal kami tahu hidup kami ini berasal daripada Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai representatif kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami ada untuk membawa jiwa kepada Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kami, melalui penyampaian-penyampaian kabar baik kami, sehingga pada akhirnya banyak orang juga boleh mengenal kasih Bapa. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah setiap mereka hidup dalam anugerah Tuhan dan mengerti akan tujuan hidup mereka. Pada akhirnya hidup mereka tidak disia-siakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Kenali tujuan hidup kita. Karena dengan kita mengerti bahwa kita hidup memiliki tujuan, maka kita hidup secara maksimal di muka bumi ini dan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.